Selamat sore bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Pengisian Secara Otomatis. Kami terdiri dari kelompok dengan nama, yang pertama saya sendiri Samuel Napitupulu dengan NIM 039, kedua Asita Tambunan dengan 04, dan ketiga Daniel Seragi dengan NIM 034. Untuk yang pertama latar belakang akan dibacakan oleh Asit. Latar belakang dari pengisian otomatis yang kami buat itu kan ada inovasi baru yang berkembang menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari jangkauan aplikasi mulai dari alat rumah tangga hingga peralatan lain yang canggih. Mengisi air merupakan salah satu kegiatan yang berat untuk dilakukan dan air merupakan sumber daya yang diperlukan manusia setiap hari. Akan tetapi kerja yang dilakukan masih manual. Untuk mempermudah pengisian air tersebut perlu adanya sistem controller otomatis dengan membuat sistem pengisian air otomatis. Dalam sistem implementasi sistem pengisian air otomatis, masalah-masalah yang dipecahkan adalah meliputi sistem pengendali pengisi air otomatis. Komponen yang digunakan meliputi mikrokontroler ESP32, sensor ultrasonik, pompa air, dan keypad. Berdasarkan keterangan di atas, kelompok kami menyimpulkan untuk merealisasikan pengisian air otomatis yang efektif dan efisien dalam kesempatan pengerjaan proyek akhir mata kuliah perancangan antarmuka pengguna. Adapun fungsi dalam pembuatan sistem pengisian air otomatis adalah mempermudah pengisian air secara otomatis pada suatu bak atau tangki berdasarkan nilai jarak dari sensor ultrasonik, di mana pengisian akan dilakukan oleh pompa air. Pengaturan batas nilai ketinggian air diatur pada keypad, di mana komponen yang terdapat yaitu mikrokontroler ESP32, sensor ultrasonik, pompa air, dan keypad. Form giving. Sistem pengisian air otomatis ini memiliki bentuk yang sederhana sehingga tidak akan memakan banyak tempat saat diletakkan dan sangat membantu masyarakat dalam hal menampung air. Pengisian air secara otomatis dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengisian air sehingga tidak terjadinya kerugian air. Pada pengisian secara otomatis ini memiliki sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi jarak bak atau tangki dalam pengisian air. Pengisian air akan dilakukan oleh pompa air dan batas ketinggian air diatur oleh keypad. CMF. Sistem pengisian air otomatis ini tersedia jenis warna netral. Kami memilih warna yang sesuai dengan tema. Sistem pengisian air ini mengkombinasi cara kerja mikrokontroler SP32, sensor ultrasonik, pompa air, dan keypad. Bahan yang digunakan untuk membuatnya memiliki beberapa jenis material yang berbeda. Dalam proyek ini semua barang yang kami desain sesuai dengan barang aslinya. Contextual clarity. Sistem pengisian air otomatis digunakan untuk membantu pengguna untuk merasakan efek yang baik dan meringankan pekerjaan atau mempercepat proses kerja. Gerakan pada pengisian secara otomatis dapat berupa energi gerak. Adapun komponen yang kami buat yaitu keypad. Keypad ini berfungsi untuk mengatur batas ketinggian air. Kemudian ada mikrokontroler SP32 yang berfungsi sebagai pengendalian tujuan dari rangkaian pembuatan pengisian air secara otomatis, dan mikrokontroler ini adalah yang berperan membuat air berjalan dengan otomatis. Dan juga terdapat komponen LCD yang merupakan tampilan masukan dari sensor yang berfungsi sebagai alat monitoring. Di sini terdapat ada penutup case juga yang sebagai untuk menutup case bagian mikrokontroler SP32 dan LCD setelah dimasukkan ke dalam satu case. Di sini adalah kota dasarnya dari penutup case itu yang sebagai tempat case bagi mikrokontroler SP32 dan LCD. Dan juga terdapat sensor ultrasonik yaitu sebagai untuk mendeteksi isi bagian air dari suatu tangki air. Selanjutnya terdapat komponen impeller, di mana impeller berfungsi sebagai bagian yang dapat menarik dan mendorong aliran air. Kemudian terdapat komponen dinamo yang berfungsi sebagai gaya tarik otomatis menjadi kuat. Dan selanjutnya terdapat komponen pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air dari sumber air ke bagian-bagian penampungan air. Selanjutnya terdapat komponen pompa air, yang di mana pompa ini berfungsi untuk melakukan pengisian air pada tangki.
Kemudian terdapat komponen tandon yang berfungsi untuk menampung tempat air. Selanjutnya terdapat keran air yang berfungsi untuk mengeluarkan air dari instansasi air sehingga air dapat dikeluarkan lancar. Hasil screenshot proyek dan hasil dari drawing proyek kami. Kemudian kesimpulan dari hasil proyek yang pertama, pipa dihubungkan ke suatu pipa untuk mengalirkan air ke pompa. Kedua, ketika pompa ingin dihidupkan, sensor dinamo akan merespon datangnya air untuk dibuang ke saluran tabung air. Ketiga, ketika air masuk ke tabung, kita perlu tahu berapa isi air yang ingin masuk ke maaf ke- eh, maaf ini untuk yang ketiga, ketika air masuk ke tabung, kita perlu tahu berapa isi air yang ingin masuk. Maka di CAPAT kita ketikkan angka dan air pun masuk dan sensor merespon datangnya air ke tabung. Yang keempat, ketika air penuh di dalam tabung, maka sensor mengirim data ke LCD bahwa penuh dan sensor merespon ke sensor dinamo untuk berhenti mengalirkan air ke tabung. Kemudian di sini saya akan mendemo hasil proyek akhir kami, yang dimana di sini kami sudah assembly komponen-komponen tersebut. Untuk simulasinya di sini yaitu terdapat keypad, sensor ultrasonic, sensor dinamo, pompa, pipa, tandon, dan keran air. Nah, yang pertama, ini merupakan tombol khusus yang terhubung ke dalam komponen tersebut. Ketika kita menekan tombol untuk menyalakan air, maka otomatis pompa akan berjalan, yang dimana pompa tersebut berjalan ketika sensor dinamo terhubung ke impeller, yang dimana impeller akan berputar dan mendorong air dari pipa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tandon. Nah, ketika air sudah mencapai batas, cara mendeteksinya yaitu sensor ultrasonik akan menemukan atau mendeteksi jarak air antar sensor tersebut, dan kemudian secara otomatis air tersebut secara otomatis sensor tersebut akan mati, yang dimana secara bersamaan mati dengan sensor dinamo. Kemudian di sini terdapat keran air, yang dimana ini untuk membuang air sebagaimana kita biasanya menggunakan, dan ini merupakan tandon. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Ucapkan terima kasih.